tetap sehat. Amin. Gimana adik-adik, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau sehat, coba tangannya ditepukkan, bebas saja, silahkan tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Semuanya tepuk tangan. Nah, sekarang ditepukkan tangannya ke mulutnya masing-masing. Mulai dari sekarang, di mulutnya masing-masing. Nah, terus ini loh, yang gini-gini tuh. Nah, ini bukti sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, jumpa lagi dengan Kak Mung. Kenapa saya minta ke tangan dan mulut? Nah, ini mengingatkan pada kalian semuanya, anggota Pramuka, tetap tidak akan berhenti dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu tentang melaksanakan protokol kesehatan di era pandemi. Ya. Sasarannya tangan dan mulut. Kalau mulut biasa di masker, ya, dipakai masker. Kalau tangan dicuci, ya. Jadi diingat-ingat terus, selalu sering cuci tangan, masker dan seterusnya. Nah, hari ini saya jumpa lagi dengan adik-adikku, calon-calon pemimpin bangsa yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian selalu sukses, dimudahkan hidupnya oleh Allah, karena ciri-ciri manusia para muka itu selalu ingat pada Allah, yaitu di dalam takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan juga saya ini tadi dari kuartir daerah, dari kantor Pramuka Jawa Tengah, kemudian perjalanan pulang ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sekretaris Warga Jawa Tengah itu nelpon untuk jumpa lagi dengan adik-adik, maka saya berhenti di tepi jalan ini. Jadi saya posisi masih di dalam mobil, belum sampai rumah, di tengah perjalanan. Itulah Kak Mung, di mana saja, kapan saja, kalau untuk generasi muda, saya selalu siap. Ya, 24 jam. Artinya saya cinta pada kalian semuanya. Oke ya, adik-adik. Baik, hari ini berjumpa dengan Kak Mung, nanti lebih banyak diskusinya saja. Kita ingat kembali tentang fundamental kemarin. Di fundamental kemarin, hari ini nanti kita breakdown. Tetapi kita gabungkan dengan bagaimana gerak-gerik pendidikan bagi penegak dan pandega yang sebenarnya. Nanti di breakdown ke situ, yang dihubungkan dengan di fundamental saya ambil tentang metode kepramukaan. Karena nanti pasti banyak hal-hal yang harus didiskusikan bersama, hasil pengalaman adik-adikku jika punya gugus depan. Hasil pengalaman adik-adikku jika punya satuan, baik itu satuan karya, satuan apa saja, komunitas atau apa, atau di gugus depan, itu pasti banyak perbedaan dan banyak hal yang kadang digunakan untuk perdebatan. Contoh kecil saja upacara, biasanya debat. Kemudian ada apalagi ya, Pak Baris debat lagi. Gono ada salam pramuka didebatkan lagi. Jadi pada dasarnya jika fundamental kepramukaan itu belum difahami, dimiliki, biasanya pramuka itu sering dilaksanakan perdebatan sampai lupa tidak berlatih di lapangan. Jadi nanti ujung-ujungnya supaya dianggap aku adalah pramuka hebat, ujung-ujungnya pasti mengatakan menurut PP, menurut Juklak, menurut petunjuk, pasti begitu ujung-ujungnya. Oke, di satu sisi, gerakan pramuka itu punya petunjuk, punya undang-undang, punya ADART, punya Juklak, punya Juknis, punya PP, dan banyaklah peraturan-peraturan. Tapi di sisi lain, gerakan pramuka itu tidak hanya membaca-baca itu yang akhirnya digunakan untuk perdebatan supaya dirinya merasa menang. Nah, tapi yang lebih hebat lagi itu dilaksanakan, diimplementasikan di lapangan, di daerah adik-adik masing-masing.
Jadi PP boleh digunakan pedoman, tapi jangan dikit-dikit PP, dikit-dikit PP, dikit-dikit PP. Mbak yo PP dikit-dikit saja gitu, tapi dilaksanakan yang ini. Jadi jika suatu saat di lapangan menemukan bla 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 yang keren dan bisa diterima banyak orang, maka PP-nya nanti yang harus dirubah, gitu aja kalau gerakan pramuka. Jadi tidak usah sampai digunakan perdebatan. Oleh karena itu sore hari ini mari kita diskusikan tentang pendidikan yang ada di lapangan. Coba sekarang semua adik-adik dengarkan kemarin, lihat kemarin di fundamental. Kak Mung pernah mengatakan bahwa kegiatan pramuka itu harus dilakukan, melakukan. Jadi pendidikan pramuka buku mana saja mesti anjurannya melakukan, tidak teorinya. Nah, nanti kalau dilakukan kok tiba-tiba bertentangan, maka nanti teorinya dirubah sedikit karena memang pramuka itu sebuah organisasi yang namanya gerakan, bergerak terus. Jadi bergerak terus, ya. Tidak stagnan. Perubahannya kalau sekarang bisa jadi per menit, karena dunia ini terus berjalan terus. Contoh, tiba-tiba kegiatannya pakai daring, kan bisa jadi. Padahal di dalam petunjuk di Kuartir Nasional tidak pernah ada petunjuk kegiatan daring. Tapi karena situasinya begini, maka pramuka segera menyesuaikan ke sana. Jadi pramuka itu harus mampu menyesuaikan di mana saja berada. Makanya lah di kiasan dasar itu lambangnya kelapa, cikal. Kelapa itu dapat hidup di mana-mana dan berguna. Dapat hidup di mana-mana. Jadi tidak problem. Kalau pendidikannya itu sudah sukses, maka adik-adik tidak akan menjadi problem dimanapun berada. Kadang-kadang kan masih banyak orang mengatakan dipindah di sini, nggak enak di sini, pindah sana. Sana nggak enak, cari. Di mana saja di dunia ini tidak ada tempat yang enak. Karena sebenarnya yang membuat enak itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau gerakan pramuka itu sudah sukses, sesusifnya kuat, sudah happiness, sudah healthy, sudah handicraft, sudah helpful, sistem amongnya jalan, itu no problem, tidak pernah ada masalah, selalu bahagia dimanapun berada. Itu gerakan pramuka. Tidak ada ngeluh. Seperti kamu tidak pernah ngeluh. Kamu tidak pernah ngeluh. Tadi itu ikut kegiatan di Kuarda, sampai di Kuarda sore hari ini harus ikut upacara, tapi tiba-tiba aku ditelepon oleh sekretaris daerah, ya udah saya melaksanakan ini. Padahal posisi saya ada di luar. Nah, tadi saya OTW pulang dari Kuarda sampai rumah. Kak Mung itu perjalanan dari Kuarda sampai rumah itu 3 jam. Jauhnya sekitar 150 kilo. Jauh. Jadi saya ini pengurus Kuartir daerah Jawa Tengah yang paling jauh rumahnya. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk datang ke Kuarda. Insya Allah besok datanglah di Semarang, karena nanti malam saya harus ketemu dengan warga masyarakat di tempat saya. Jadi saya terus berhenti di tengah perjalanan, ini tepatnya di daerah masih wilayah Kabupaten Purwodadi, Grobogan. Ya, ini tepatnya saya mengambil tempat di pom bensin ini, di pom bensin. Jadi belajar itu bisa di mana-mana. Nah, itu adik-adik. Ayo kita telusuri, kita hubungkan dengan metode kepramukaan, ya, tentang penegak dan pandega. Penegak dan pandega itu harus diperkuat tribinanya. Ya. Ada yang bisa menyebutkan tribina penegak? Ada nggak? Apa itu tribina? Itu kalau ada slide-nya di ya. Oke. Terus slide juga. Oke. Nah, sudah di sini dulu.
anggota muda kita itu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, pendidikannya seperti apa, seluk-beluknya seperti apa, ya, pola, mekanisme pendidikannya seperti apa, mari kita diskusikan sore hari ini. Kita hanya pada penegak dan pandega saja. Ya, kalau siaga penggalang sudah lewat, ini sudah jadi, sebentar lagi sudah jadi pemimpin sih, penegak pandega itu. Ya. Jadi sebenarnya di penegak pandega itu dipertajam dalam tribinanya. Ya. Melalui apa? Melalui SKU-nya, SKK-nya, SPG-nya, ditambah yang lain implementasi ke masyarakat dan seterusnya. Sehingga akan menjadi kuat dalam menjadi manusia yang berguna. Ya. Jadi yang dipertajam itu tribina namanya. Nah, ada yang bisa menyebutkan tribinanya penegak? Ada nggak? Bina apa saja? Ada. Bina diri yang pertama, jadi kuat. Dirinya harus kuat dibina. Nah, pola pembinaannya seperti apa? Yaitu penyelesaian atau menempuh SKU, menempuh SKK, menempuh SPG, itu bina diri. Ya, dilakukan, didampingi atau dihantar oleh anggota dewasa, yaitu pembinanya. Itu sebenarnya untuk bina diri, supaya dirinya kuat, sesosifnya matang. Kemarin yang sudah saya sampaikan, sesosif. Nah, yang kedua adalah bina satuan. Bina satuan itu adalah mengimplementasikan dari SKU, SKK, dan seterusnya yang diilhami oleh Satya dan Dharma, dicoba untuk dipraktekkan atau diimplementasikan di satuannya. Satuanmu apa? Yaitu di gugus depan bisa, di satuan karya bisa. Ya, itu satuannya peserta didik. Dibina satuan. Yang ketiga, bina masyarakat. Jadi kita juga dibina bagaimana bisa menyatu dengan masyarakat tapi berguna, berkontribusi dengan masyarakat. Makanya sebagian besar kegiatannya ada praktek-praktek yang di masyarakat. SKK, coba lihat SKK, banyak loh itu SKK adik-adik. Makanya kalau adik-adik itu menyelesaikan atau menempuh SKU, SKK, itu jangan karena kepengen dapat tanda tangan. Jangan harus ditunggui pembina-pembinanya, tapi melakukan ini harus sadar diri bahwa saya butuh melakukan bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri, karena kita kan sudah dibina dirinya itu sudah kuat. Jadi semua kegiatan yang dilakukan adik-adik itu jangan sampai karena perintah atau karena ditugasi oleh pembina. Karena sudah penegak pandega, kalau masih siaga mungkin masih dituntun sampai di sana. Penegak dan pandega itu sudah mulai bahwa semuanya untuk dirinya sendiri. Jadi melakukan sendiri, dari, untuk, oleh kita sendiri. Ya, seperti Kak Mung ini tidak pernah ada yang merintah. Tapi ada kegiatan dimanapun saya harus mampu manage, mampu melaksanakan, menyusun skala prioritas, dan seterusnya, semuanya bisa. Karena apa? Sudah kuat tadi tiga binanya. Ya, nah, adik-adik ini dalam rangka ketiga bina tadi dilaksanakan, baik itu di gugus depan, dirinya sendiri, maupun di masyarakat. Di masyarakat termasuk di keluarga. Ya, di masyarakat termasuk di keluarga. Nah, pendidikannya kan sudah lazim. Pendidikannya penegak pandega kan sudah lazim. Slide berikutnya coba. Pendidikannya kan seperti ini. Ya, coba slide berikutnya adik-adik. Next. Nah, pendidikan penegak itu coba jenjangnya seperti apa? Ini kan penegak itu. Ya. Kalau ini kan sudah paham semua penegak. Tapi kualitasnya berbeda. Nah, kualitasnya itu sebenarnya jangan hanya menunggu dipaksa, diperintah, atau diamati, dilihat oleh pembina atau orang dewasa. Nah,
Jadi ini sudah jelas, adik-adik paham. Bantara sebelumnya kan penegak calon dulu ya, penegak calon. Kemudian diantar kakak-kakaknya untuk bisa menyelesaikan SKU, baru dilantik menjadi bantara. Setelah itu kenaikan tingkat menjadi laksana. Udah lazim, semua orang harus ngerti. Semua orang sudah tahu urutannya seperti itu. Tapi bagaimana kualitas pramuka tersebut dalam mengemban jenjang tersebut, dalam mengemban jenjang bantara maupun laksana. Tidak sekedar hanya tanda ini ditempelkan di pundak, tapi yang lebih tajam lagi adalah di dalam nurani kita. Di dalam nurani kita. Semua SKU yang sudah diselesaikan apakah benar? Sudah kami lakukan. Jangan-jangan adik-adik ini nggak paham, ngertinya SKU itu yang penting dapat tanda tangan. Makanya kalau Kak Mung di gugus depan itu biasanya saya tidak mempertajam tentang tanda tangan. Nanti takutnya dia tidak dilakukan, tidak diapakan, yang penting saya dapat tanda tangan. Gitu. Nah, jadi kalau menghadap pembinanya, minta tanda tangan itu saya tidak setuju, harus siap untuk melakukan SKU nomor sekian. Mohon kakak untuk bisa membimbing kami. Udah, lakukan mereka. Jadi, bina-bina tersebut itu supaya berkualitas. Ya, jadi bantara, jadi laksana, itu harus benar-benar. Hari ini melaksanakan kegiatan di Saka Milenial. Kalian bergabung di Satuan Karya Milenial. Jangan hanya sekedar aku jadi anggota Saka, tetapi harus didasari oleh sukanya adik-adik benar-benar. Karena Saka itu kan sebuah kegiatan yang disukai oleh penegak dan pandekar yang dipilihnya sendiri sebenarnya, tidak dipaksa oleh pembinanya. Maka harus sepenuh hati. Jangan sampai hanya sepenuh hati. Kemarin Kak Mung mengatakan kan, kalau ingin jadi pramuka, jadilah pramuka. Kalau enggak, ya enggak. Jangan jadi pramuka yang enggak, gitu kan. Jadi, penguatan yang saya sampaikan sore hari ini yang penting. Ya. Nah, pelaksanaan penyelesaian SKU pasti didahului oleh belajar berlatih. Jadi tidak tiba-tiba menyelesaikan SKU, tapi belajar berlatih dulu. Begitu sudah terbiasa, baru dipraktekkan untuk disaksikan oleh pembinanya, dan pembinanya memberikan reward, memberikan penghargaan. Penghargaannya berupa tanda tangan di tiap-tiap poin. Tapi kalau sudah semuanya, rewardnya lebih tinggi lagi, berupa tanda kecakapan umum, itu kalau di SKU. Ya, kalau di SKK, rewardnya juga disaksikan, diberi tanda tangan kakaknya, kemudian kakak pembinanya. Kemudian kalau sudah selesai tuntas, diberi reward berupa TKK dan seterusnya. Itu yang penting, mekanisme itu yang harus dilakukan. Jadi nanti adik-adik kalau sudah mendengarkan penguatan dari Kak Mung ini, nanti dicoba di gugus depan. Nah, nanti kalau sudah kuat, dikembangkan. Jangan hanya itu saja, tetapi dikembangkan, diperluas lagi supaya punya pengalaman lain. Yaitu diantaranya, aku harus menjadi anggota satuan karya. Itu adalah anjuran dari Gerakan Pramuka bahwa penegak itu kalau bisa ikut menambah wawasan, nambah pengetahuan, mengikuti satuan karya. Tapi jangan banyak-banyak, satu saja, ikut satuan karya itu satu. Seizin pembinanya. Satuan karya itu harus izin dari gugus depannya. Pembina gudupnya tahu. Jangan hanya, karena ikut satuan karya kan minimal harus sudah bantara. Kalau belum penegak, belum boleh sebenarnya. Tapi di petunjuk satuan karya itu, kalau toh belum penegak, ikut
satuan karya, maka oleh satuan karya memberi kesempatan kepada penegak tersebut bisa menjadi penegak minimal maksimal 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan harus sudah jadi penegak. Itu untuk jadian satuan karya. Kemudian jangan banyak-banyak. Ada, saya pernah menjumpai, saya tanya, kamu ikut satuan karya apa? Banyak Kak, ini. Jangan. Satuan karyanya satu saja, mana yang kamu sukai. Ketika sudah nanti kamu tiba-tiba keluar dari situ ingin sakai yang lain, ya silahkan. Tapi kan satu, jangan ikut banyak. Jadi anggota sakap banyak itu kasihan satuan karyanya, tapi enggak. Mana yang disukai adik-adik ya. Oke ya, jadi bina itu harus dilaksanakan benar-benar, dan pelaksanaannya bagaimana? Tetap berpedoman pada prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kita tinjau MK-nya, MK ya. Next, kita tinjau ya. ini penegak ini. Kalau pendiga hanya satu ya, pendiga itu hanya satu, yaitu golongan pendiga. Sama ya, proses pola mekanismenya sama dengan penegak. Harus urut-urutannya dari penegak calon gitu ya. Kalau ini dari penegak laksana kemudian diproses menjadi pandiga. Jadi pola mekanismenya seperti itu. Dan sekali lagi adik-adik saya ingatkan, jangan hanya minta tanda tangan kemudian minta dilantik atau minta kenaikan tingkat. Tetapi aku sudah merasa melakukan atau belum. Indah kok. Pramuka itu dididik sudah jujur, dididik oleh sesuai dengan dasar dharma. Dididik benar-benar. Saya pernah mengamati, meneliti, ada pesta siaga. Wah, begitu pesta siaga bagus, tiba-tiba pesta siaga itu berkembang karena intervensi dari pembinanya yang tidak paham pramuka, akhirnya nuansa pesta siaga itu menjadi lomba siaga. Jadi dinilai jadi ada juara. Sebenarnya pesta siaga kan tidak ada juara, karena pramuka itu tidak menginginkan ini juara 1, ini juara 2. Inginnya setiap anggota pramuka harus punya kompetensi menjadi manusia yang berakhlak mulia semuanya. Nanti kalau hanya lomba berarti akhlak mulianya hanya 1, yang lain jelek tidak apa-apa. Karena pramuka itu kompetensinya yang dicapai. Jadi keinginannya semuanya punya kompetensi menuju ke tujuan pramuka yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Nah, begitu kena intervensi akhirnya kayak lomba pesta siaga, ini di daerah tertentu hampir secara umum seperti itu. Akhirnya ada pembina yang nggak paham tentang tujuan pendidikan kepramukaan, emosi, kecerdasan emosionalnya meningkat menuju ke arah negatif. Arah negatif apa? Supaya menang dia, adik yang sudah usia penggalang dipakai baju siaga, terus dilatih, dibimbing, dididik supaya menang. Tapi aneh ini, saya pernah meneliti ada aneh. Justru yang tidak mau adiknya. Ya. Jadi anaknya nggak mau. Pembinanya kepinginnya gitu. Nah, saya benar-benar mengamati. Dan ini saya pas waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, jadi anak tersebut sudah kelas 6 SD, usianya sudah 12 tahun. Ya. Usianya sudah 12 tahun. Kalau siaga kan 7 sampai 11, ya kan? Itu sudah 12 tahun. Apa jawabannya? Dek, kamu nanti ikut ya, nanti biar menang sekolahan kita biar menang ya, kamu gini-gini. Nah, kebetulan anak tersebut itu aktif, ikut latihan pramuka terus, pembinanya lupa kalau latihan pramuka itu diajak gini-gini, tapi peserta didiknya masih ingat terus, jujur-jujur itu. Dia jawabnya, nggak mau Pak, saya kan sudah penggalang, kenapa disuruh jadi siaga lagi? Mah, nggak mau, saya nggak mau lah. Ternyata pendidikan itu kalau prosesnya benar, maka kejujuran akan otomatis nempel menjadi karakter yang hebat. Ini pramuka. Beda dengan porseni, popda, ya, pekan olahraga. Waduh, disuruh mau semuanya. Karena diiming-imingi nanti saya beri uang.
Walaupun dia sudah tidak SD, sudah SMP, tapi suruh ngaku SD, jadi menangan. Tapi pramuka nggak mau kalau sudah dididik dengan benar. Pola mekanismenya itu dilakukan dengan benar. Maka saya berpesan pada adik-adik, lakukan dengan benar, supaya kalian menjadi hebat. Nah, kalau sudah hebat, kalian akan terpercaya. Kalau sudah terpercaya, maka derajat kalian akan ditingkatkan oleh Allah karena karakternya yang luar biasa. Ya. Coba perhatikan, next. Perhatikan. Ini tadi saya mengarahkan ke sana. Setelah ini nanti biar apa yang... Nah ini loh. Jadi ini, adik-adik kalau melakukan ini, ya, semua untuk bina diri, bina satuan, bina masyarakat, tiga bina ini, harus dilakukan dengan ini. Sebelum menyelesaikan atau menempuh SKU, adik-adik harus juga memahami tentang ini, pelaksanaannya pakai ini. Berlatih dulu, gini-gini. Nah, bagaimana cara latihannya? Yang pertama berpedoman pada pengamalan kode kehormatan. Ya. Ayo nggak usah melakukan. Nanti ngaku-ngaku melakukan ya, berarti sudah tidak melaksanakan, tidak mengamalkan kode kehormatan. Ada toh kode kehormatan kita? Misalnya tidak jujur membohongi pembinanya, itu berarti melanggar kode kehormatan enggak? Melanggar ya? Misalnya kode kehormatan yang apa? Yang bunyinya apa? Ya. Bisa kan? Suci dalam pikiran misalnya, perkataan, perbuatan, itu kan pelanggaran-pelanggaran di situ. Nah, jadi kalau melaksanakan kegiatan pramuka, ini di kekuatan ini belajar sambil melakukan. Jadi tidak mengingat-ingat, menghafal, tapi dilakukan. Misalnya di SKU ada menyatakan di SKK misalnya dapat mengucap lafal adzan dengan benar dan suara yang merdu misalnya. Kan harus dilakukan, dia belajar sambil melakukan. Tidak, oh ya udah tahu, itu enggak, tapi enggak pernah melakukan. Bagaimana bisa itu benar? Tahu itu benar, bagaimana bisa tahu itu lagunya bagus kalau tidak dilakukan, kan enggak bisa. Nah, dapat memimpin barisan, aku iso, udah minta tanda tangan kak, misalnya. Kan enggak tahu, tahunya kalau melakukan. Jadi harus melakukan. Nah, misalnya dapat memelihara ternak ayam misalnya. Ya harus melakukan ternak ayam. Tidak pernah ternak, TKK-nya nempel di lengan maupun di selendang TKK. Lengkap, tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa dilengkapi? Karena ditunjuk untuk ikut mengikuti lomba pramuka Garuda misalnya. Jadi dilengkapi. Jadi SKK itu dalam waktu hanya 1 hari lengkap. Kenapa kok lengkap? Karena diajak pembinanya ke toko. Suruh masang, terus didrillkan ngapalke, disuruh ngapalkan, besok kalau ada pertanyaan gini-gini. Jadi sama juga bohong nanti. Nah, itulah yang menyebabkan pendidikan kepramukaan itu rendah nilainya. Logikanya adik-adik. Pendidikan pramuka, gerakan pramuka itu kan di Indonesia sudah dicanangkan tanggal 14 Agustus ya 1961 dengan ditandai penyerahan Panji itu. Kan sudah itu 61 sampai sekarang itu 59 tahun. Nah, 59 tahun itu logikanya jika ya pola dan mekanisme pendidikan itu dilakukan sesuai dengan ini, petunjuk ini, PDIKMK-nya jalan dan bla 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 bla, maka saya yakin warga Indonesia yang sudah dewasa 26 tahun
sudah tidak ada pembohong, sudah tidak ada pencuri, tidak ada apa. Tapi lihat sekarang, masih banyak teman-teman kita itu yang bohong dan seterusnya. Kenapa? Karena pendidikan pramukanya tidak dilakukan dengan benar. Kemarin di fundamental dengarkan, tidak dilakukan dengan benar dia. Jadi dia hanya senang-senang saja untuk yang penting ada pramuka di sini. Tapi nggak paham tentang tujuan pendidikan kepramukaan yang kemarin sudah disampaikan oleh kamu ini. Ya, saya kira itu diantaranya. Banyak lagi kalau diurai digunakan untuk diskusi, wah banyak. Kamu bisa menulis berbagai cerita tentang pramuka, bisa jadi penulis buku ini. Banyak itu sebenarnya. Makanya Kak Mung itu kepinginnya aku harus melakukan, kepingin jadi contoh. Saya tidak mau melakukan. Ya. Scouting skill apakah juga tetap dilatih oleh dirinya Kak Mung untuk dirinya Kak Mung? Iya, saya masih. Kadang-kadang di kamar saja saya baris. Kadang-kadang saya di rumah itu punya ini adik-adik, punya tongkat-tongkat banyak. Kadang-kadang penat sendirian, bagaimana nyambung tongkat dengan ini, bagaimana. Itu masih saya sendiri tapi di rumah itu. Jadi saya itu punya ruang kecil gitu di rumah, milik pribadi itu, isinya alat-alat pramuka, mulai dari alat-alat praktek scouting skill sampai alat game. Banyak di rumah itu. Jadi adik-adik itu kalau butuh tinggal pinjam, kembalikan lagi konsisten. Kamu punya di rumah banyak. Jadi tidak hanya sekedar kadang-kadang merintah, tapi aku bisa melakukan. Nah, tongkatnya ada, tapi belum banyak tongkatnya Kak Mung. Beda dengan teman-temannya Kak Mung yang menjadi tim pelatih Pusdiklatnas, itu ada yang sampai ratusan tongkat yang beda-beda bentuknya. Dulu Kapusdiklatnas, sekarang menjadi Wakakuarnas bidang binawasa, namanya Profesor Suyatno itu. Wah, koleksi tongkatnya luar biasa. Dan tidak hanya Profesor Suyatno, banyak teman-teman tim pelatih Pusdiklatnas itu yang tongkatnya koleksi tentang alat-alat peraga kepramukaan itu banyak. Tali itu mulai dari jenis tali apa sampai lihat ini tongkatnya Kak Mung ini loh, talinya ada ini, lihat. Ya kan? Gitu. Dan nalinya ini harus benar. Di sini ini harus benar. Yang diinginkan apa? Misalnya ini pangkal, harus benar, tidak hanya sekedar. Nah, ini kalau tongkat ini koleksinya Kak Mung yang sakti ini yang ini asli ini, tidak dibuat-buat ini. Ya, ada begini-begini tidak dibuat. Ini benar-benar asli dan tidak saya warnai. Nah, ini aslinya. Ini saya bawa kemana-mana ini adik-adik. Bukti non pramuka itu harus kreatif dan seterusnya ini. Saya ngelatih di luar Jawa pun ini saya bawa. Saya buatkan tas itu. Saya buatkan tas. Jadi kalau naik pesawat ini masuk bagasi. Kalau di kabin kan tidak boleh. Nah, jadi orang melihat sampai ini kayak keramat itu. Yang pegangan ini tim pelatih Pusdiklatnas hanya Kak Mung. Tapi kemarin Prof Yatno itu minta saya kasih satu. Itu saja diikrarkan di depan teman-teman. Saya serahkan tongkat, luar biasa. Jadi implementasinya. Jadi adik-adik Lin. Nah, misalnya kegiatan berkelompok. Iya, ada musyawarah kan di kelompok. Kalau di negara ada apa itu? Sangga ya. Sangga di kelompok-kelompokkan. Itu supaya mudah. Nanti ada pemimpinnya, biar berlatih kepemimpinan. Ada anak buahnya biar berlatih mampu menjadi anggota yang baik. Jadi gantian perlu supaya semuanya merasakan menjadi pemimpin, karena gerakan pramuka itu pendidikannya adalah menciptakan pemimpin adik-adik. Gerakan pramuka itu menciptakan pemimpin. Rata-rata kalau sudah ikut pramuka yang bagus itu, waduh, cara bicaranya juga bagus, tanggung jawabnya luar biasa, cara berpakaian ya harus mampu dicontoh dan seterusnya, karena leader, pemimpin. Makanya ada kegiatan
kepemimpinan, latihan kepemimpinan. Dulu latihan kepemimpinan itu yang punya itu pramuka, ada SK Kuarnasnya. Tapi sekarang OSIS saja sudah meniru, ada latihan dasar kepemimpinan. Itu sebenarnya pramuka sejak aku kecil pun sudah. Kak Mung itu menjadi penegak mulai tahun 77. 1977. Adik-adik belum lahir ya? 77. Terus 81 Kak Mung sudah kursus pembina pramuka mahir dasar. Kamu juga belum lahir. 82 Kak Mung sudah kursus pembina mahir lanjutan. Kamu juga belum lahir. Ini kamu semuanya kan rata-rata kelahiran tahun berapa ini? 2000-an atau berapa itu? 2000-an ya? Rata-rata tahun 2000-an. Kemudian 1996 Kak Mung sudah menjadi pelatih yang berkualifikasi KPD, kursus pelatih dasar. Tahun 93 Kak Mung sudah berkualifikasi KPL, pelatih lanjutan. 96 Kak Mung sudah bergabung di kuartir daerah Jawa Tengah. Semula di cabang. Kalau di cabang saya sejak penegak itu saya sudah aktif di kuartir cabang. 96 sudah di Kuarda sampai sekarang. Ya, menjadi kapus ini tidak tiba-tiba, tapi tadi bina tadi. Nah, kemudian kegiatan menarik dan menantang. Apakah adik-adik kalau kegiatan di satuan itu dikemas dengan game yang menarik? Nah, harusnya iya. Karena apa? Amanat metode kepramukaan. Tidak boleh ditawar ini. Karena kegiatan pramuka itu adalah pendidikan yang dikemas dengan kegiatan yang menarik. Ya, game itu. Scouting is not science, that is game. Bukan ilmu yang harus dipelajari dengan tekun. Ini kata Baden Powell. Tapi game yang mana? Ya, game yang menyenangkan, menarik, menantang, mengandung pendidikan. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar mengandung pendidikan, di bahasa itu hanya digunakan supaya kita tertarik saja. Tapi yang lebih tepat tadi, pendidikan yang dikemas atau dilakukan dengan game. Pendidikan, intinya pendidikan. Coba perhatikan kegiatannya di alam terbuka. Supaya menarik, supaya menyenangkan, ya, supaya bisa melakukan, ya, belajar sambil melakukan, maka harus dilakukan di alam terbuka. Kalau di dalam ruangan, bagaimana bisa belajar sambil melakukan? Di ruangan misalnya, akan praktek membuat menara dengan bambu yang utuh. Kan nggak mungkin bisa. Maka jadi teori lagi. Mau baris yang leluasa, nggak bisa, ruangan banyak kursinya. Nah, maka di situ ada kegiatan di alam terbuka. Nah, yang paling tepat itu. Karena outdoor, alam terbuka. Itu ya. Terus hadirnya orang dewasa. Nah, ini artinya adik-adik harus selalu berkonsultasi kepada pembinanya. Dekati, jangan merasa aku sudah gede tanpa pembina aku bisa, jangan. Berarti keluar dari MK, metode kepramukaan. Ini mutlak kok, ini di seluruh dunia ini pakai MK ini. Sama, seluruh dunia sama. Standarnya internasional ini. Kalau beda itu di ini, Indonesia ditambah 1 itu, yang nomor 8 itu. Satuan terpisah. Di Indonesia ditambah kui. Tapi ada negara yang benar-benar mandiri. Ya, jadi pramuka putra dan pramuka putri benar-benar mandiri, tidak pernah campur, tidak. Di Malaysia dulu itu ada namanya pengakap putri. Ya, ada khusus anggota putri-putri, pembinanya putri, pelatihnya putri, keren itu. Saya masih punya foto-fotonya dengan itu pengakap putri. Tahun 1982 saya pernah mengikuti di kegiatan Asia Pasifik itu. Asik kok. Ya. Itu adik-adik, kehadiran orang dewasa. Jadi penting. Itu penting, Kak. Kalian terus komunikasikan soal
mengambil keputusan yang nyaman, aman itu. Kalau adik-adik biasanya sekedar yang penting aku melakukan, terus keras dan macam-macam, tidak memikirkan yang lain. Tapi kalau sudah anggota dewasa, biasanya sudah memikirkan yang lain, karena pramuka itu harus dilakukan yang aman, nyaman, memperhatikan dengan risk management. Ya, perhatikan tentang risk management, manajemen risiko. Kalau penegak dan panitia ahli menyusun kegiatan, melaksanakan kegiatan ahli. Tapi biasanya tidak imbang antara waktu, antara kekuatan, antara dukungan, dan apa dengan jumlah kegiatan biasanya nggak imbang. Itu di mana-mana, tidak hanya di tempat saya, dimanapun saya pernah mengamati semua itu, pasti itu. Kok kegiatannya langsung emosi, mesti banyak. Akhirnya nanti sampai lupa waktunya sholat, tidak sholat, menyelesaikan kegiatan itu. Nanti kalau nggak selesai katanya nanti nilainya jelek dan seterusnya. Karena apa? Tidak imbang antara volume kegiatan dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, karena tidak memperhatikan tentang manajemen risiko. Ada pelajaran itulah. Anggota dewasa itu sudah belajar tentang itu. Manajemen risiko sudah dipelajari, sudah diterapkan saja, kita kadang masih ada musibah, apalagi tanpa gitu. Jadi antisipasi itu perlu. Kemudian penghargaan, jadi penghargaan. Hari ini kalian mengikuti apa namanya ini? Kamu kegiatan apa ini? Jumpa Saka Milenial apa? Namanya apa ini? Gelar Saka Milenial. Oh, gelar ya. Nah, nanti supaya mendapat kalau perlu, kalau sudah diberi penghargaan, misalnya piagam, sertifikat atau apa, penghargaan sebagai bukti apa namanya bukti perjalanan hidup. Adik-adik Kak Mung ini, maaf ya, ini agak ada aneh sedikit. Kak Mung ini tanda penghargaannya apa, piagam, ada sertifikat, ijazah dan macam-macam, mulai dinas, pramuka, umum itu mencapai 300 lebih, dan semua saya lakukan. Makanya tahun 2000 saya itu ikut lomba guru teladan, saya dapat nyabet jadi juara karena keaktifan saya melebihi dari peserta yang lain. Dan piagam-piagam tersebut, ribet-ribet tersebut masih sampai sekarang saya file dengan urut tahun. Jadi kalau di portofolio kamu gua juara portofolio, masih sampai sekarang urut tahun. Sampai habis 4 file. 4 itu loh, map dokumen itu loh, adik-adik, map dokumen yang isinya berapa lupa tuh. Ada 100 atau berapa isinya, ada 4 toh pokoknya. Tapi saya tambah dengan yang SK sendiri, yang apa namanya kedinasan sendiri, yang pramuka sendiri. Yang pramuka saja itu hampir mencapai 3 file, 3 map dokumen penuh. Itu Kak Mung perjalanannya. Kak Mung dulu kan dosen. Kak Mung itu dulu dosen di UNDAS, adik-adik, Universitas Sekolah Dasar. Dulu Kak Mung dosen UNDAS, artinya guru sekolah dasar. Kemudian pernah menjadi Kamabigus. Kemudian saya masuk kan saya senangnya ke lapangan pramuka terus. Jadi saya tidak siap belok ke jabatan struktural, tapi saya masuk di jabatan fungsional. Jadi saya kedinasan kemarin itu ikut di pengawas sekolah. Kemudian tanggal 1 Juni 2020 kemarin Kak Mung di pensiun. Jadi saya sekarang sudah menjadi anggota PANG, ya, pensiun. Sekarang jadi anggota PANG baru saja kemarin bulan Juni. Jadi enak sekarang. Saya lihat itu di rumah itu tanggalan-tanggalan, saya lihat loh, kalendernya Kak Mung itu tiba-tiba angkanya merah semua. Tiba-tiba jadi merah semua karena sudah tidak masuk dinas lagi. Itu. Tapi masih semangatnya lihat ini ya, masih untuk pramuka sampai kapanpun. Kemudian satuan terpisah. Jadi satuan terpisah itu jangan diartikan saklek ya. Tidak boleh memegang teman putri, sang putra, yang putra tidak, yang putri tidak boleh dekat putra, bukan itu. Artinya sistem satuan terpisah itu ada kegiatan yang tidak harus dilakukan putra atau kegiatan yang harus dilakukan
putri atau putri. Ya, ada kegiatan yang tidak. Kemudian ada kegiatan yang malu kalau dilakukan dilihat oleh jenis kelamin yang lain. Maka muncul ada sistem satuan terpisah, beda-beda. Misalnya, ayo kegiatan memanjat kelapa, yang putri yang nggak usah manjat kelapa. Nanti kalau manjat kelapa siapa kemarin itu yang Kalimantan itu? Samsul, ya. Samsul ya. Iya, Kak. Ya, nanti kalau ada kegiatan manjat kelapa yang cewek ya sampai di atas, Samsul di bawahnya mesti seneng ya Rak Karuan. Dia suka. Ya. Mas Samsul bisa bahasa Jawa nggak? Ada nggak ini Samsul ini? Ada ya? Mana tak lihat ya? Samsul. Belum, nggak ada kan? Oh nggak ada ya ini. Mas Samsul nggak ada. Kalau Salwa ada ya? Jawa Timur kemarin Malang itu. Gimana nggak ada nih? Nah, ya ada. Jadi gitu adik-adik. Jadi intinya silahkan adik-adik tetap jadi pramuka, jangan mundur, pakai metode kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan ini mutlak harus menggunakan ini. Nggak usah marah-marah, nggak usah bentak-bentakan. Kadang-kadang temennya disiram air lumpur, suruh masuk di kotor-kotoran, disuruh ditempeleng atau dipukuli, suruh berloreng-loreng sampai nggak etis secara berpakaiannya misalnya, itu hilangkan saja. Ya, nggak usah, karena pendidikan karakter itu harus keteladanan. Keteladanan. Saya dulu pernah ingin menghilangkan di sebuah gugus depan seperti itu, 3-4 tahun baru berhasil. Semula, waduh, akhirnya marah saja. Dek, kenapa kamu gak seragam, Dek? Hah? Push up kamu. Kenapa kamu gak seragam? Apa, Pak? Sepatumu putih. Hah? Push up. Tapi yang mengatakan begitu, kakaknya itu, dia pakai kaos. Dia pakai kaos. Bahkan tidak bersepatu lagi. Dan itu terjadi di lapangan sudah umum saya lihat. Tapi insya Allah adik-adiknya Kak Mung, penegaknya Kak Mung tidak. Semuanya itu karena engarsa sung tulodo. Semakin tinggi sebelumnya jadi bantara, jadi contoh yang calon bantaranya. Kalau sudah dari laksana, jadi contoh bantara dan calon bantaranya. Jadi selalu semakin tingkatnya tinggi harus semakin menjadi contoh yang baik-baik. Itulah adik-adik yang kami harapkan. Jadi pola mekanisme pendidikan penegak pandega itu dimulai dari penyelesaian SKU, SKK, SPG, kemudian ditingkatkan di Tribina tadi, di Tribina. Terus ikut satuan karya. Nah, ada juga yang mengembangkan lagi ikut di Dewan Kerja dan seterusnya. Sah-sah saja, itu kan untuk pengembangan terus, supaya kalian makin lengkap. Jejaringnya kuat, skillnya tambah, ya, fisiknya kuat, intelektualnya selalu meningkat. Jadi inovasinya, kreativitasnya itu muncul terus kalau melakukan terus, akan muncul terus. Itu pramuka. Biasanya aneh-aneh pramuka itu. Ada apa saja sudah jadi sesuatu yang bisa menarik perhatian. Itu adik-adik pramuka biasanya gitu. Ditunjukkan pas teknik kepramukaan kemarin. Teknik kepramukaan itu berkema, ada jambore, ada remuna, itu teknik kepramukaan namanya. Kalau latihan di gugus depan atau di satuan tali temali, hanya baris saja, ini itu namanya keterampilan kepramukaan. Jadi itu pembeda antara teknik kepramukaan dengan keterampilan kepramukaan. Kalau hanya keterampilan kepramukaan terus, itu kan jemu. Adik-adik akan jemu. Maka diimplementasikan di dalam teknik kepramukaan. Nah, di situ lengkap. Jadi di dalam teknik kepramukaan itu lengkap ada keterampilan kepramukaan. Dan keterampilan kepramukaan itu tidak hanya tali temali baris saja. Masak itu termasuk keterampilan kepramukaan. Bagaimana tidur dengan temannya harus saling menghargai, itu keterampilan kepramukaan. Bagaimana tepat waktu untuk melaksanakan sholat, melakukan kegiatan, melakukan istirahat, membersihkan tendanya, itu termasuk keterampilan kepramukaan. Jadi dipraktekkan di dalam teknik kepramukaan.
Kadang-kadang kan mikirnya keterampilan kepramukaan itu hanya tali temali, hanya baris, simafur, murse, peta, enggak. Ya, adik-adik bagaimana bergaul dengan temannya supaya tidak berselisih, saling menghormati, itu termasuk keterampilan kepramukaan. Memasak, keterampilan kepramukaan juga. Ya, cara mengambil air dengan teknik yang tepat supaya tidak capek dan seterusnya, itu keterampilan kepramukaan. Jadi luas ya keterampilan kepramukaan itu. Jika sudah melaksanakan teknik kepramukaan, semua keterampilan kepramukaan akan dipraktekkan di sana. Itulah adik-adik. Jadi saya mohon hari ini saya lebih mempertajam lagi kepada adik-adik, saya breakdown tentang pola mekanisme pembinaan penegak dan pandega, yaitu lalui jenjang-jenjang urutannya, prosedurnya, supaya kalian menjadi orang yang tangguh. Nah, orang tangguh kemarin? Yang healthy, ya, happiness, yang healthy, handicraft, kemudian helpful, itu orang-orang tangguh. Masih pemarah belum tangguh. Kenapa kok nggak tangguh? Karena kemarin latihannya tidak mempraktekkan semuanya. Karena tidak dipraktekkan semuanya. Biasanya adik-adik kalau pembinanya nggak totalitas kan, ya udah gitu aja nggak apa-apa, itu pembinanya. Kalau kamu nggak harus melakukan semuanya. Di gugus depannya Kak Mung contoh ya, nanti mungkin bisa ditiru ya. Kalau menyelesaikan SKK. Nah, petunjuk penyelenggaraan SKK lihat. Misalnya SKK, kalau yang Islam katakanlah Qori misalnya. Dia menyelesaikan apa yang dipersyaratkan di SKK itu, bla 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 bla. Tapi kalau penegak dan pandega kan ditambah lagi. Pernah meluluskan 1 orang pramuka siaga ya di SKK Qori itu. Nah, disitulah ajang bina satuan, ajang bina masyarakat. Jadi dia nanti mengajak peserta didik siaga terus dibimbing sampai dia bisa menyelesaikan SKU, sampai bisa menyelesaikan SKK yang dia selesaikan itu. Hasil dari penegak pandega itu. Nah, di tempatnya Kak Mung itu saya buat rutin di semester genap ini pasti saya sudah kerjasama dengan gugus depan yang ada siaganya. Saya beri surat, saya terjunkan mereka, saya bagi-bagi, seneng adik-adik penegak datang. Yang ngamati pembinanya, yang pembinanya sekarang gantian, muter, yang capek pembinanya nggak apa-apa, tapi adik-adiknya kan pinter gitu loh, terampil. Nah, jadi pembinanya saya bagi, nanti Kak ini memantau di pangkalan ini, Kak ini di ini, wah seramai itu sampai 1 bulan itu sudah praktek. Dan akhirnya dia bisa menyelesaikan SKK itu. Jadi nanti menuju ke Garudanya sudah beres semuanya. Itu adik-adik. Ya. Itulah adik-adik sore hari ini, supaya nanti ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan pola mekanisme yang sudah kamu lakukan di gugus depan masing-masing. Siapa tahu tidak ada salah loh ya, siapa tahu ingin ada perubahan yang semula membuat teman-temannya pada keluar gara-gara teknisnya salah. Jadi kadang-kadang kan peserta itu banyak pertama diwajibkan oleh sekolah, setelah itu tinggal sedikit-sedikit, itu karena apa? Karena belum menerapkan PDK dan MK. Sehingga mereka nggak mau ikut pramuka. Nggak mau kakak kelasku kejam. Saya ditendang-tendang dan dibentak-bentak. Ya, karena belum paham ini. Kenapa kalian tidak paham ini? Tidak dikuatkan oleh pembinanya. Kenapa pembina tidak menguatkan? Karena tidak ada pembina. Siapa yang menguatkan? Kalau toh ada pembina yang kemarin korban surat tugas itu, yang ditugasi kepala sekolahnya, tapi dia tidak berkualifikasi pembina. Tapi pramuka tetap tidak pernah marah, organisasi pramuka, ya biarlah daripada tidak ada pramuka. Ya, akhirnya gitu ujung-ujungnya. Makanya mudah-mudahan setelah adik-adik paham ini nanti bisa ada perubahan. Yang penting ada perubahan.
Oke, terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan diskusi. Silakan moderator dan salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih Kak Mung. Baik, Nah ini, kita gini ya. lanjutkan diskusi. Ini lihat ini. Ini, biar dibaca dulu. Ayo dibaca ini. Ya, Jangan silakan tunggu dibaca. contoh. Ayo coba dibaca semuanya. Penguatannya di sini. Jangan tunggu contoh baru berbuat baik. Tetapi berbuat baiklah, niscaya kalian akan menjadi contoh. Ya, oke. Lanjut, moderator. Baik, terima kasih Kak Mung, luar biasa motivasinya di akhir. Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman, salah satunya dari siapa ini ya? Enggak, Sabto, Kak Sabto. Iya. Kak mau tanya, jika kita mau lanjut Pandega tapi kita tidak kuliah di daerah, kemudian di daerahnya itu tidak ada gugus depan Perguruan tinggi. teritorial. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah itu harus di desa atau kelurahan atau lainnya, itu bisa begitu? Barangkali ada solusi dari Kak Mung atau Ya, lainnya. bagus, Nggih. bagus. Ya, bagus Kak Sabto ya ini ya. Sabto ya. Nggih, Kak Sabto. Bagus itu. Karena itu pernah saya alami waktu saya jadi penegak. Maaf, adik-adik, saya belum bisa jadi contoh yang hebat karena waktu itu saya tidak menyelesaikan SKU Pandega karena saya kebingungan, tidak ada yang mengarahkan. Setelah saya jadi anggota dewasa, jadi pembina baru ya gara-gara gitu seperti yang disampaikan si Sabto itu. Saya itu sudah penegak, setelah itu akan menyelesaikan Pandega, usia saya sudah Pandega, tapi kepada siapa saya bingung waktu itu, tidak ada yang mengarahkan saya. Tapi saya tidak menyalahkan anggota dewasa aku lah, pokoknya yang penting saya itu sedang kehilangan jenjang di Pandega. Tapi setelah saya berkecimpung di Pusdik, nah, Dek Sabto bisa caranya bisa bergabung di mana saja. Tidak harus, jadi gini Kak, anggota pramuka itu tidak harus jadi siswanya di situ sebenarnya. Karena pramuka tidak ada hubungannya dengan kelas, tidak ada hubungannya di sekolah sebenarnya. Rumahnya saja namanya gudeg. Jadi Sabto boleh bergabung di gudeg X dengan izin sekolahan tersebut, yang penting tidak mengganggu sekolahnya, tidak mengganggu apa, tapi kamu bisa menyelesaikan. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak bisa bergabung, kalian aktif sendiri tapi melaporkan mencari bapak angkat, artinya mencari pembina yang mampu mengantar kalian sampai menjadi pandega. Tidak apa-apa. Karena daerahnya nggak ada pangkalan yang anggotanya pandega. Bisa jadi kan jauh-jauh dan seterusnya, itu bisa sendirian dengan pun tidak apa-apa untuk menyelesaikan SKU tadi yang penting. Ya, tapi aku tadi pandeganya bisa dilakukan. Ya, mestinya harus ahli dalam berkomunikasi, minta ini betul-betul dari datanya dari Sabto sendiri, jangan hanya biasanya kalau sudah begitu Dek Sabto ini itu biasanya benar-benar nurani, tidak formalitas. Rata-rata kan formalitas kalau yang sudah punya satuan gitu. Yang penting saya dapat terus ini. Nah, itu kalau sungguh dia sendirian yang berangkat sendirian itu enggak formalitas kuat itu. Ya, jadi Kak Mung dulu yang belum punya SKU itu Pandega. Ini jujur saja. Karena tahun 1980 itu sampai 81 itu susahnya bukan main. Kalau sekarang banyak. Anggota dewasa sekarang banyak. Jadi kamu bisa bergabung itu atau pelatih atau pembina yang ada di kuartir cabang atau pembina dari gugus depan manapun, tidak apa-apa. Yang penting mengantar kamu tentang SKU Pandega. Ya. Kamu bergabung gitu tidak apa-apa. Izin. Nggak tahu bayar atau enggak itu urusan di tempat saudara. Yang penting kamu bisa menyelesaikan itu. Ya, saya kira itu. Jadi bisa bergabung. Tidak harus mendirikan gugus depan. Gugus depan itu kan tidak gampang, ada aturannya, petunjuk penyelenggaraan gugus depan. Anggotanya harus sekian, punya program, punya pembina, punya ngono, sarana prasarana, itu syarat-syarat mendirikan gugus depan. Jadi kalian bergabung saja di gugus depan. Lain, izin, dan mestinya kalau sudah daftar menjadi anggota ya semua kewajiban
menjadi anggota harus dipenuhi supaya kalian mendapatkan hak-hak menjadi anggota. Haknya termasuk ikut berlatih. Haknya itu. Jadi ada iuran, ada apa itu termasuk kewajiban anggota toh. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan puas. Selamat mencoba, atau kalau kalian sudah terlalu dini, selamat untuk memberikan wawasan yang lain, bisa kamu antar besok seperti itu. Tidak ada yang tersesat. Oke, gitu moderator. Baik, terima kasih Kak Mung. Ya, masih ada 10 menit barangkali teman-teman ada yang ingin menanggapi, bertanya seputar tentang fundamental gerakan pramuka. Atau ingin menanggapi tadi tentang Kak Sabto, bagaimana Pandega dan sebagainya. Ada? Silakan. Silakan teman-teman. Mumpung ada waktu, masih Iya, ada waktu. Yang problem-problem di gugus depan itu kemarin sudah banyak ditanyakan si Samsul. Kak, izin mau tanya lagi. Ya. Oh ya, silakan. Di daerah saya itu kan gugus depannya nggak ada yang Pandega, soalnya perguruan tinggi saja itu adanya yang kuliah Sabtu Minggu itu. Nah, kalau kita mau bergabung di gugus depan atau apakah itu gugus depan yang isinya penegak gitu, Kak? Soalnya tidak ada gugus depan Pandeganya. Enggak apa-apa, yang penting gabung di gugus depan. Ya, gugus depan itu kan ada gugus depan yang diinginkan di Indonesia, kan gugus depan namanya gugus depan lengkap. Jadi gugus depan yang diinginkan Indonesia itu, kuartir nasional itu, gugus depan lengkap. Gugus depan lengkap itu anggotanya ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, berapapun jumlahnya. Yang penting memenuhi. Itu. Jadi misalnya kamu bergabung di pangkalan yang penegak, kamu pandega sendiri nggak apa-apa. Yang penting pembinanya mampu mengantar kalian sampai pandega. Yang penting pembinanya, anggota dewasa itu. Itu Mas Sabto ya. Jadi boleh. Seperti di Gontor ini, saya pernah ke sana itu, wah lengkap itu, gugus depan lengkap di Indonesia itu, yang gugus lengkap itu baru itu, yang lain belum ketemu. Berharap itu begitu. Akhirnya ada pembina yang nggak paham itu, satu yayasan, terus tingkat SD didaftarkan gugus depan punya nomor, tingkat SMP punya nomor, lagi SMA-nya nomor lagi, jadi gugus depannya beda-beda, padahal satu yayasan. Itu sebaiknya menjadi satu, jadi gugus depan lengkap, menjadi hidup itu. Gugus depan lengkap itu akan mampu menyelesaikan alur pendidikan pramuka dengan benar. Ayo coba Mas Sabto, pernah tidak diajak pembinanya untuk prosesi pindah golongan? Ya pernah kan? Pernah, Kak, waktu penggalang ke penegak saya prosesi pindah ya. golongan. Pindah di penggalang ke penegak. Memang satu yayasan sekolahnya. Oh, kalau satu yayasan enggak, soalnya kan di SMA biasanya kan ada prosesi sendiri itu loh, Kak. Walaupun karena kalau dari penggalang menjadi penegak, mesti kan melibatkan pembina penggalang dan pembina penegak. Kalau sekolahnya sudah beda, tepatnya jauh, kan kesulitan untuk praktek itu. Nah, coba kalau gugus depannya lengkap, nggak kesulitan. Jadi proses upacaranya seperti yang dicanangkan, diatur di KN 178 itu akan bisa terlaksana semuanya. Itu ya, jadi selama ini pindah golongan jarang terlaksana karena gugus depan di Indonesia rata-rata tidak lengkap. Kalau yang agak ada dua itu di SD, ada siaga dan ada penggalang, itu bisa pindah golongan. Kalau sudah sampai SMP, sekolahnya jauh. Nah, biasanya tidak melaksanakan pindah golongan karena pembina SMP-nya mungkin tidak mau tahu, nggak boleh itu saja. Kadang-kadang yang sudah punya SKU di SMP suruh penuh lagi karena nggak paham, ya, suruh penuh lagi, itu ya. Jadi kalau toh Mas Sabto pernah dilaksanakan, bagus itu, terima kasih. Ya mudah-mudahan seperti itu diinginkan. Kalau lengkap akan bisa semuanya, dari siaga, penggalang, penegak, pandega itu bisa pindah golongannya. Ini sudah mulai diterapkan begitu, pembina-pembina sudah banyak yang memahami. Contoh di Undip ini sudah dirintis, ada 2 anggota di gugus depannya, yaitu penegak dan pandega. Tapi yang umum kan kalau sudah di perguruan tinggi ya digebyah, dipadak, semua dianggap
Pandega semua, padahal usianya masih 15 atau 16 tahun. Ada loh, ada enggak mahasiswa yang 16 tahun? Yang Ya, pertama ada. itu. Ada. Ya kan belum usia pandega kan? Jadi kalau di perguruan tinggi dianggap pandega semuanya. Sama saja di SMA, siapa saja yang menjadi siswa SMA dianggap penegak semuanya. Padahal ada yang 15 tahun sudah lulus SMP, terus daftar di SMA, diterima. Ya. Nah itu ya, ini problem-problem yang ada di tubuh gerakan pramuka, tapi gerakan pramuka tidak pernah mempersalahkan itu. Yang penting adik-adik mendapatkan kesempatan untuk pendidikan karakternya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Luto kalau sudah pernah melaksanakan, pernah dipindah golongkannya. Ini berarti bagus, ya, sudah ada gambaran. Kemudian yang lain semoga ada pernah dilaksanakan pindah golongan. Sehingga Kak Mung itu kadang-kadang kesulitan kalau mengadakan kursus praktek upacara pindah golongan. Itu pembina-pembina yang ikut kursus itu pada nggak bisa karena nggak pernah melaksanakan pindah golongan di gugus depannya. Ini problem besar bagi Kak Mung di Pusdik. Jadi akhirnya di situ jadi materi pokok saya suruh sampai bisa. Ya, sampai bisa. Oke ya, itu moderator kira-kira. Baik, terima kasih. Dari peserta sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Berhubung waktunya sudah mau habis Kak, selesai. Jadi mohon maaf dicukupkan. Barangkali sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu pesan-pesan dari Kak Mung untuk gelar Saka Milenial pada tahun 2020 ini. Oke, terima kasih. Yang pertama 2 kali bertemu pasti banyak salah. Kak Mung minta maaf ya, semuanya minta maaf karena Kak Mung juga manusia biasa yang tetap ingin belajar terus. Saya tidak super, tidak hebat, walaupun Kapusdik, tapi saya belajar terus. Oleh karena itu minta maaf ya. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah berpikir kalian bahwa saya ini dewanya pramuka. Jangan pernah berpikir bahwa saya ini ahlinya pramuka. Karena setiap pramuka pasti punya ahli. Ya. Setiap pramuka kalian juga sudah punya ahli dan seterusnya. Tetapi di antara pramuka kalau bergabung menjadi satu komunitas akan menjadi lengkap, menjadi keteladanan pendidikan kepramukaan. Oleh karena itu, saya pernah menulis kewibawaan yang abadi adalah keteladanan. Ini saya pesankan pada adik-adik. Saya kembali tema yang kemarin dibaca moderator yang pertama. Saya pernah kemarin dibacakan, yaitu kemauan yang rendah lebih sering menjadi penyebab kegagalan dibandingkan kemampuan yang rendah. Saya ulang, kemauan yang rendah lebih sering menjadi penyebab kegagalan dibandingkan kemampuan yang rendah. Jadi kalau kemauannya tinggi, insya Allah sukses, walaupun kemampuannya rendah. Syukur bisa kemauannya tinggi, kemampuannya tinggi. Oleh karena itu, pesan untuk adik-adik semuanya, ayo semangat terus. Jangan sampai putus asa dan jangan sampai tidak semangat untuk melaksanakan ini. Kemauanmu adalah modal untuk kesuksesan. Semoga kalian sukses dengan kemauan yang hebat. Nawaitunya adalah ibadah. Seperti ini nawaitunya ibadah, tolabul ilmi. Sehingga nanti Allah akan terus menyemangati kalian, menguatkan kalian untuk terus meningkatkan kemauanmu. Sukses adikku. Dan setelah ini nanti Kak Mung juga minta undur diri, terus Kak Mung setelah ini akan melanjutkan perjalanan pulang sampai di rumah. Karena ini saya masih di setengah perjalanan. Saya perkirakan masih 1,5 sampai 2 jam lagi sampai di rumah. Nah, sampai di rumah, tengah malam saya harus membuat sesuatu lagi untuk ngisi besok pagi masih ada kegiatan. Terus pagi diajak latihan karena nanti tanggal 14 pagi saya harus ngisi di Wonogiri. Ya, di Wonogiri itu juga ada kegiatan Hari Pramuka, minta narasumbernya kamu. Oke ya, semangat terus ya adik-adik, jangan turunkan kemauan Anda, supaya kalian sukses, insya Allah kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia mendatang. Doa kamu. Terima kasih, salam Pramuka. Salam Pramuka, luar biasa Kak Mung. Terima kasih atas materi yang diberikan. Hati-hati di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Baik, untuk kakak peserta, telah berakhir materi pada hari ini ya. Jadi nanti untuk terakhir
kita ada sesi foto bersama ya, melalui via Zoom. Jadi nanti boleh gayanya bareng-bareng. Jadi diaktifkan lagi kameranya. Nanti ada foto bersama dari peserta. Aktif semua ya. Halo kakak, gayanya coba. Biasanya bagaimana? Salam ya, salam pramuka. Atau gimana Kak Sabto gayanya? Bebas, Oh, bebas. bebas. Itu Bebas itu ya. masih ada yang belum dibuka itu, tangguh Iya. itu belum dibuka. Ayo dibuka Andi dulu, Putri. ayo. Andi Putri belum dibuka. Ya, Kak sambil Dika. dibuka. Mana Dicek Dika? itu lagi Kak apa Putri, ya? Fatika Putri. Ilham. Kak Viviana ini Mal- juga belum. Melin. Ayo, masih banyak yang belum dibuka Rizka, biar Livia. kelihatan wajah gantengnya. Ya, sambil dicek lihat wajahnya. Rangga, Mas Sabto kenapa masih ditutup lagi? Rizka. Baik ya. Kak Riki dihitung Kak Riki Oke, untuk Kak Komando ya. foto. Ini Ya. ada dua slide, jadi kita nggak tahu di posisi mana. Silakan nanti setiap ada komando foto senyum aja gitu ya. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Bentar. Sebentar. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, cukup. Cukup Kak. Baik, terima kasih Kak Riki. Ya, kurang lebih tadi sudah disampaikan beberapa materi, kemudian motivasi buat kita semua. Semoga rekan-rekan banyak mendapat ilmu ya, dan selalu semangat mengikuti kegiatan di Gelar Saka untuk mengisi waktu-waktu senggang yang lebih bermanfaat. Saya sebagai moderator, Muhammad Zaki Pratama, barangkali kurang berkenan dalam segala tutur kata. Kami mohon maaf mewakili Dewan Kerja Daerah dan segenap jajaran di Saka Milenial. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang mengikuti hingga akhir. Semoga selalu bersemangat dalam segala aktivitas dan dijaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kami tutup ya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak bisa sharing-sharing dulu kalau misalkan masih betah begitu. Monggo yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Terima kasih kamu, Kakak. terima kasih kami. Tika makan-makan ucapkan. diri. Untuk Terima- snack di meja belakang ya. Snacknya Terima di meja kasih saja. kamu, terima kasih kamu, terima kasih kami ucapkan semua. Ya. Monggo yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Kalian harusnya bisa loh membuat seriosa atau paduan suara bersama gitu. Aduh. Apa nih? Mau mahriban dulu apa breakout dulu? Adik-adik, Kak Mung pamit dulu ya. Siap kamu. Siap Kak Mo, hati-hati. Terima kasih kakak. Nah, supaya bisa jadi Kak Mung yang lebih banyak lagi ya. Semangat. Amin. Selamat Hari Pramuka kamu. Oh ya, selamat Hari Pramuka. Selamat Hari Aku Pramuka, ada Kak. ucapan selamat Hari Pramuka dikirimkan teman-teman ini, adik-adik ini yang ikut. Itu loh yang saya share di grup Wardah. Kamu ada di grup Wardah nggak? Saya enggak ya. Tidak masuk. Kak Kalau Adol tidak, ada mungkin. Kalau tidak ada, salah satu memberi nomor saya kirimkan nanti sebagikan ya ucapan selamat Hari Pramuka. Siap. Silakan. Oke, siap, Dari Kak. Kak Mung, Siap, dari terima Kak kasih. Mung, yuk. Silakan. Undur diri ya. Iya Kak. Ya. Ayo gini semua. Ayo. Wah. Terima kasih kamu hati-hati di Oke. jalan. Makasih, Kak. Ya. Ini udah pada nonton upacara Hari Pramuka belum ini? Kak, nggak break out, Kak? Break out. Maghrib. Wae, wis memang harip ke.
Ya monggo barangkali Sudah ada selesai, yang Pak. mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oh iya, iya. Aku baru pacaran terus udah ngono ya. Kudune. Oh iya, aku minta tolong dong sama teman-teman Gak semuanya. mau. Ini kan aku lagi mau buat konten, ya kan? Aku pengen ada ucapan atau harapan dari teman-teman di Hari Pramuka itu apa aja. Kirim video kalian ya, enak. Kemana Kak? Nggak ditayangin, awas lo ya. Loh, itu nanti terserah ya kan, terserah sama editornya. Kan sebel. Dikirimnya ke mana ya? Mana ini, Kak? Klik. Kirim ke Google Drive ya kan? Google Drive. Kan udah pada punya email Bilang Google aja. loh. Belum ada. Di-upload di Google Drive, terus nanti di-share linknya di DM-nya akun Saka_milenial. Oke? Siap. Kalau bisa pakai SPL, gitu. Kalau bisa, ya kan sekali-sekali kan dari Pramuka. Besok pas penutupan apa, Kak? Ya. Ya, kalau bisa secepatnya lebih baik. Besok udah penutupannya. Ya. Besok penutupan loh. Kakak Ardo, aku bilangin dulu. Apa? Besok itu kita suruh naik ke Karanggeneng. Ayo, kan ada internet di sana, jangan banyak alasan. Maksudku itu. Lah yuk. Masih kayak gini loh, Mas. Disupport Internetnya internet. sudah di-upgrade, kita jangan sedih. Beneran, Mas. Loh, makanya belum ke sana kan, jika besok dicek dulu. Oke, Mas, ini kok siap. masih lambat koneksinya gitu, bilang sama Oke, saya. laporan Mas Ardo baru ya. Jadi kalian bisa melaporkan langsung. Nah itu teman-teman besok kalau main ke Karanggeneng udah cepat koneksinya. Khusus Kalau untuk kalau koneksinya lelet, salahkan Kardo. Pokoknya salahkan khusus Ardo untuk besok aja. doang, keles tak tonyo. Ini kok kenapa matiin semua? Jadi nggak breakout? Atau mau mahriban dulu? Mariban dulu, Kak. Ya. Kalau mahriban dulu ya berarti kelasnya nanti. Nanti malam Habis kelas malam aja Kak breakout-nya. Kenapa? Habis kelas malam aja breakout-nya. Wih, deh. Lalu kamu Bukannya yang nentuin. malam-malam. Pertanyaannya Samsul mana nih Samsul? Nah, Samsul ini nggak nongol Kak, Samsul nggak nongol. Katanya Samsul udah paketnya maghriban, Mas. Ini tuh Udah. kalian tuh pasti ikut gelar Saka Melel cuma buat ikut breakout-nya kan? benar. Lo permasalahannya itu Samsul udah tak beli paket data lo. Wah, kibat itu kok kayak langsung. Dan Mariban, bukan. Terus kenapa kok masih di record ya? Kita ngomong kan di record ini. Iya ya. Aduh, ya.